الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aan, Pak Ustadz, asal dari kota Medan. Izin Pak Ustadz, saya mau bertanya, kalaulah semua ini yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, sesuai ayat la maujudun bihaqi ilallah, tiada yang wujud melainkan wujudnya Allah, maka diri yang berdosa itu diri yang mana Pak Ustadz? Dan diri yang merasakan siksaan api neraka itu diri yang mana? Kalaulah memang yang ada hanya Allah semata, apakah Allah itu yang menghukum dirinya sendiri atau bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz secara hakikatnya Pak Ustadz atau kebenarannya Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz? Itu saja Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Langsung saja Pak Ustadz dijawab pertanyaan dari Bapak Aan Sirait. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustadz akan menghantarkan suatu pemahaman bagi Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu sudah mengenal tentang la ilaha illallah, la majud illallah, la haula wala quwata illa billah, maka ketika itu kita sudah menanamkan adab pada diri kita. Yang pertama, ya, pemahamannya ya. Apabila kita sudah mengenal akan Allah, tanamkan adab pada diri kita. Maksudnya, letakkan Allah itu pada hal-hal yang baik. Jangan diletakkan Allah itu pada hal-hal yang buruk-buruk atau yang jelek-jelek. Sebab dikatakan, in ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka perbuatan baikmu itu akan berpulang dan kembali kepada dirimu. Dan jika kamu berbuat buruk, maka perbuatan burukmu itu juga akan berpulang dan kembali kepada dirimu. Jadi, ketika kita dah memahami la maujud ilallah, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah, maka disitulah kita tanamkan adab pada diri kita. Kalau yang baik, ya, nisbahkan kepada Allah. Dan kalau yang buruk nisbahkan kepada diri. Nah, ini turun ke dalam bahasa hakikat dia. Ya. Kalaulah yang baik, ya, kita nisbahkan kepada diri kita, maka Allah selalu mengutarakan kepada diri kita. Apa kata Allah? Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu mazakka minkum min ahadin abada lakuntum minal khosirin. Kalaulah bukan karena karunia dan anugerah aku kepada dirimu, maka dipastikan kamu tidak akan pernah bisa berbuat baik, beramal soleh. Tak bisa kamu itu mendirikan namanya ibadah sholat. Akan tetapi kamu bisa berbuat amal baik, amal soleh dan sholat itu semata-mata karena kasih sayang, rahmat dan anugerah aku kepada dirimu. Begitulah Allah sebenarnya membukakan rahasia kepada diri kita. Kalau kita paham sebesar zarah yang keluar dari diri kita adalah bentuk karunia dan anugerahnya Allah, dan kita sadar bahwa diri kita la haula wala quwata illa billah, maka nisbahkanlah seluruh amal baik dan kebaikan itu hanya kepada Allah. Ya Allah, aku ini bisa beribadah dan beramal soleh karena Engkau ya Allah. Karena rahmat-Mu ya Allah. Kalau bukan karena rahmat dan karunia-Mu ya Allah, maka Kau tidak bisa beramal ya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah kita nisbahkan perbuatan baik kepada diri kita, padahal diri kita la haula wala quwata illa billah, maka Allah berbahasa seperti ini. Ya, bagaimana mungkin pula kamu bisa beramal melakukan kebaikan padahal dirimu tidak ada. Padahal yang ada itu aku. Nah, kalau dirimu tidak ada, jangan kamu mengaku-ngaku bahwa perbuatan baik itu datangnya daripada dirimu. Ya, perbuatan baik itu datangnya daripada karunia dan kasih sayang aku kepada dirimu. Itu memahaminya. Kemudian adab yang kedua tentang keburukan. Nah, kalau terjadi sesuatu keburukan dan kejelekan pada diri kita,
Nah, lalu adabnya kita bagaimana caranya kepada Allah. Yang buruk itu nisbahkan kepada diri kita, jangan dinisbahkan kepada Allah. Kita terjatuh atau kita motong ayam, ibu-ibu meracik namanya bawang dan sebagainya, memotong bawang lalu luka tangannya. Jangan dinisbahkan tangan itu luka, tangan kita itu luka karena pisau, jangan dinisbahkan kepada Allah, nisbahkan kepada diri kita sendiri. Ya Allah, aku ni luka ya Allah, kena lalainya aku ya Allah. Aku ni luka ya Allah, kena aku ni lengah ya Allah. Aku ni terjatuh ya Allah, kena aku lupa ya Allah. Aku ni jatuh kena aku lengah ya Allah. Nah di situ Allah akan memberikan suatu jawaban kepada kita. Wahai kekasihku, jangan kamu bersedih hati apa yang terjadi pada dirimu. Karena apapun yang terjadi pada dirimu itu juga karena ketetapan dan ketentuan aku kepada dirimu. Nah disinilah luka tangan tadi, lalu kita nisbahkan kepada diri kita, lalu Allah memberikan suatu pemahaman bagaimana kita itu tetap di dalam keridhaan dan kasih sayangnya Allah. Makanya dikatakan oleh Nabi, "Mamin musibatin tusibul muslim ila kafarallahu anhu sauqatun sukaha." Tidak ada seorang muslim yang dititipkan Allah kepada dirinya ujian, walaupun duri yang kecil masuk ke dalam daging, lalu dia sabar menyikapinya, dicabutnya duri itu, maka duri yang kecil masuk ke dalam daging yang dia rasakan dengan rasa sakit, itu mampu menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya. Itu kita memahaminya. Dan jangan terbalik. Kita luka tangan, kita terjatuh. Ya Allah, aku ni luka tangan, kena pisau, kena engkau ya Allah. Coba engkau tak takdirkan kepada aku, pasti aku nggak luka ya Allah. Nah, kalaulah itu kita nisbahkan kepada Allah, bahasa ustadznya marah Tuhan kepada kita tuh. Kalau bahasa Minang, bongang mah kata Tuhan. Ya mana mungkin pula aku mentakdirkan kamu itu biar kamu tuh sedih, menangis, luka. Padahal Allah mengatakan, sebelum itu terjadi, apa kata Allah? Innallaha la yaslimun nasa say'ah walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya aku ini Allah tidak pernah berbuat zolim, tidak pernah berbuat aniaya kepada dirimu. Apapun ketetapan yang aku tulis dengan kamu, itu aku tulis ketetapan itu dengan bismillah, dengan kasih sayang. Kalaulah kamu sayang dengan dirimu, maka aku lebih sayang lagi dengan dirimu ketimbang kamu sayang dengan dirimu. Maka semua ketetapan-ketetapan itu semuanya aku tulis dengan bismillah, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Maka begitulah sebenarnya kalaulah kita nisbahkan perbuatan buruk itu kepada Allah, marah Allah berarti tidak ada adab kita. Kalau tidak ada adab kita, lalu di mana fungsi ayatnya lagi? Sedangkan Allah mengatakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi nggak berlaku lagi ayat itu. Kalau yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada Allah, di mana letaknya amar ma'ruf dan nahi munkar? Ini ayatnya benar, tinggal pemahaman cara menyikapi ayat itu mesti dipahami. Makanya inilah adab. Jadi turunkan dia ke alam syariatnya. Ke alam syariatnya tadi, kita lalai, kita lengah, kita berbuat dosa, ya, itu sebenarnya karena nafsu kita. Namun apapun yang terjadi pada diri kita, ini hakikat lagi. Semuanya sudah tertulis dalam catatan kitab Luh. Yang menjadi pertanyaan dan persoalannya bagi diri kita, tahukah kita apa yang ditulis Allah 50.000 tahun sebelum alam ini ada? Tahukah kita apa yang ditulis Allah 18 miliar 250 juta tahun sebelum adanya jagat raya ini? Kita tidak pernah tahu. Karena kita tidak pernah tahu, maka gunakan kecerdasan akal pikir dan rohani untuk memahami tentang apa-apa yang kita lakukan di alam dunia ini. Maka Nabi menuntun kita, Rasul membimbing kita itu bagaimana kita ini berbuat mengikuti kehendak dan maunya Allah. Maka gunakanlah kecerdasan rohani dan akal pikir sehingga sempurnalah ikhtiar dan usaha kita. Namun usaha dan ikhtiar kita yang kita lakukan juga sudah tertulis dalam catatan kitab Luh. Baru kita tahu itu yang tertulis dalam catatan kitab Luh setelah usaha dan ikhtiar itu telah terjadi dan berlaku pada diri kita. Namun sebelum berlaku pada diri kita, ya,
maka gunakanlah akal pikir untuk berjalan di atas kebaikan itu. Lalu, banyak lalunya nih. Jadi, tentang surga dan neraka, ini mesti dipahami lagi. Siapa yang disiksa, siapa yang mendapatkan azab, siapa yang merasa tenang. Kalau kita pahami secara makrifat, kan Allah cuma yang wujud, Allah yang ada. Kalau sudah sampai kita pada makom makrifat Allah yang wujud dan Allah yang ada, maka tidak ada lagi sebuah pertanyaan yang mesti ditanyakan lagi. Memang dia segala-galanya dan segala-galanya dia. Kalau ditanyakan juga, lalu kita jawab juga, turunkan dia ke bahasa hakikat. Nah, ini lihat. Turun ke bahasa hakikat, yang mendapat azab itu yang disebut namanya Muhammad. Nah, yang mengazab itu adalah Allah. Kalau diturunkan dia ke dalam bahasa torikat, yang mendapat azab itu adalah Adam. Adam itu maksudnya yang kasar ini, yang mengazab itu adalah Allah. Kalau diturunkan dia dalam ke bahasa syariat, yang mendapat azab itu adalah hamba, yang disebut namanya insan, yang mengazab itu adalah Allah. Nah, secara pandangan tahqiq, ya, Allah, Muhammad, Adam, insan, itu tiada lain adalah dirinya sendiri. Maka pemahamannya sebenarnya tidak ada Allah itu merasa tersiksa dan tersakiti dengan apa yang diperbuat oleh hambanya ini. Cuma hambanya salah dalam menyikapinya. Sehingga dia tidak mengerti makna yang sebenarnya dari hakikat yang Allah maksudkan kepada diri kita. Kalau Allah cuma yang wujud dan Allah cuma yang nyata, mana yang dikatakan surga dan mana yang dikatakan neraka. Yang dikatakan surga itu adalah bentuk kasih sayangnya, bentuk rahmatnya, bentuk keridoannya. Maka dikatakanlah al-jannatu ridullah. Surga itu adalah ridhonya Allah. Itu maksudnya. Apabila manusia ini hidupnya sudah mendapatkan ridho dan cinta kasih sayangnya Allah, maka sebenarnya dia hidup di dunia sudah mendapatkan surganya Allah tuh. Dan mana yang dikatakan nerakanya Allah? Yang dikatakan nerakanya Allah itu adalah suhtullah, kemurkaan Allah. Maknanya, siapa yang hidupnya mendapatkan kemurkaan Allah, dia tidak mendapatkan belayan cinta dan kasih sayang Allah, sebenarnya hidupnya di dunia ini sudah berada di dalam nerakanya Allah. Maka surga dan neraka itu aku sebenarnya. Siapa yang mendapatkan curahan kasih sayang aku, sudah mendapat surga aku. Berarti hidupnya sudah berada dalam surga Allah tuh. Siapa yang tidak mendapatkan kasih sayang aku, yang ada adalah kemurkaan aku, hidupnya sebenarnya di dunia sudah berada dalam nerakanya Allah. Berarti ketika kita kaji ini, ada zat, ada sifat di situ. Inilah duduknya di hakikat itu sebenarnya. Ada dua. Tapi kalau dia tidak dikaji, cukup dipahami, duduknya pada zat di situ. Nah, kata kuncinya Bapak Ibu, orang yang sudah sadar, ini lihat, orang yang sudah sadar bahwa Allah saja yang wujud dan yang ada, Allah saja semata-mata yang tunggal, pasti hidupnya menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin. Tidak ada orang mengenal Allah yang sengaja berbuat dosa. Kalau ada orang mengenal Allah lalu dia sengaja berbuat dosa, itu omongannya saja yang sudah mengenal Allah. Inilah orang yang tertipu dengan omongannya, orang yang tertipu dengan kata-katanya. Ketika itu sebenarnya iblis telah menipu dirinya melalui kata-katanya, kata-kata makrifat, kata-kata tauhid, kata-kata sudah sampai, kata-kata sudah wusul. Maka hati-hatilah kita. Karena iblis itu selalu berselindung di dalam hajat dan keinginan kita. Iblis itu ada bersembunyi di balik ungkapan kata-kata kita itu. Padahal tanpa kita sadari dia sudah menyisip di dalam kalam itu sebenarnya. Ini yang Ustaz katakan tadi, orang makrifat tidak pernah dia mengatakan dirinya makrifat. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya makrifat juga belum tentu makrifatnya. Jadi kesimpulan akhir dari apa yang pembicaraan kita ini, kita mungkin sulit Bapak Ibu memahami cerita usaha awal sampai akhir tadi itu. Tidak pernah Allah itu tersiksa dengan perbuatan hambanya. Ya, ini menyimpulkan dalam bahasa syariatnya. Ya, tapi kalau dia sudah mengenal Allah, pasti hidupnya senantiasa menjadi rahmat di dalam kehidupan ini.
Jadi mungkin begitu Bapak Ibu, kalau cerita syariat, gunakanlah bahasa hamba, gunakanlah bahasa makhluk. Nah, kalau bahasanya hakikat tadi itu Allah saja di situ. Tidak perlu diungkap-ungkap lagi itu. Nikmati saja hidup ini dengan baik. Dan jangan diletakkan Allah pada yang buruk. Letakkan Allah pada yang baik-baik. Itulah maknanya yang katakan nafsu. Yang katakan nafsu itu itulah yang sebut namanya iblis tadi. Inna syaitana yajri insan majri dam. Sesungguhnya setan itu adalah diri manusia seperti darah yang mengalir di dalam uratnya. Jadi tetap kita beradab dalam hal kita mengaji Bapak Ibu, letakkan Allah pada yang baik-baik. Sebagai penutup kesimpulan ini, Ustadz buatkan ilustrasi memudahkan pahamnya aja. Ya, memudahkan pahamnya itu maksud Ustadz gini. Misalnya Ustadz beri kepada Bapak 2 buah gunting. Nah, ini pemahaman memudahkan paham aja ya. Nanti ambil itibarnya. Karena ini dengan ilmu rasa sebenarnya. Ustadz berikan Bapak Ibu 2 gunting. 1 gunting tajam. Yang 1 gunting lagi itu majal, tumpul matanya. Lalu apa kata Ustadz kepada Bapak Ibu? Bapak Ibu, tolong gunting karpet ini Bapak Ibu. Baik Ustadz. Lalu Bapak Ibu ambil namanya gunting yang majal matanya, yang tumpul matanya. Bapak gunting karpet tadi, maka karpet itu tidak putus. Tidak bisa memutuskannya. Lalu Bapak ambil gunting yang tajam matanya. Lalu Bapak gunting, karpet tadi putus. Pertanyaan Ustadz, nah ini ambil analisa pemahamannya. Pertanyaan Ustadz, apakah tajamnya gunting yang memutuskan karpet atau guntingnya yang memutuskan karpet? Ustadz lagi, apakah tajamnya gunting yang memutuskan karpet atau guntingnya yang memutuskan karpet? Jawabannya apa Bapak Ibu? Tajamnya gunting. Tajamnya gunting yang memutuskan karpet, bukan guntingnya. Kalaulah guntingnya yang memutuskan karpet, kenapa tidak putus ketika digunakan gunting yang majal matanya tadi? Kenapa tidak putus ketika gunting yang tumpul matanya, kita guntingkan ke karpet, kenapa tidak putus? Kalau gunting yang memutuskan. Berarti yang memutuskan itu bukan guntingnya. Yang memutuskan itu tajamnya gunting. Pertanyaan yang kedua, berpisah ceraikah antara gunting dengan tajamnya gunting? Tidak pernah berpisah cerai. Ya. Kalau tidak pernah berpisah cerai, itu arti pemahaman makna di balik kias ini, ya. Tajamnya gunting itu yang dimaksud namanya sifat jalalullah, sifat kebesaran Allah. Sedangkan gunting itu maknanya adalah Allah itu sendiri. Makanya sifat jalalullah dengan Allah itu tidak pernah berpisah cerai. Namun dalam pemakaian adab, dalam pemakaian ilmunya, jangan disebut Allahnya, sebutlah jalalnya di situ, sebutlah kebesarannya di situ. Nah, jadi kebesaran itu nyata pada nar tadi. Nar itu yang disebut namanya syaitan, nar itu disebut namanya iblis. Namun wujud nar yang dikatakan setan dan iblis tadi itu sempurna dia pada insan. Ketika dia sempurna pada insan, nar tadi yang disebut setan dan iblis tadi sempurna dia pada insan karena sudah berbentuk, maka disebutlah di situ yang mencuri itu bukan setan, yang mencuri itu bukan iblis, yang mencuri itu adalah orang yang maling yang mencuri. Tentu yang maling yang mencuri. Siapa yang maling? Insan yang tidak mengenal Allah, yang wujudnya itu adalah setan dan iblis, sebutannya itu adalah maling yang mencuri sebenar-benarnya. Jadi tetap diturunkan dalam bahasa syariatnya. Jangan pula disebut Allahnya, jangan pula disebut setannya. Ya kalau kita lihat setan, mungkinlah kelarian nih kita nih, udah cemas kita ini ya. Ya, tapi mana yang dikatakan setan, mana yang katakan jin, mana yang katakan iblis secara hakikatnya. Itu yang katakan Nabi itu, nafsu itu yang setan tadi. Makanya nafsu dengan nafsi sabaledo wale itu Bapak Ibu. Ya, itu siapa namanya selepelnya itu. Ya, jadi pahamilah makna bahasa ini. Kalau kita sudah makrifat,
Tidak ada kata-kata sebuah pertanyaan, karena semuanya muaranya kepada Allah. Kalau dijelaskan juga, gunakan bahasa makhluk, gunakan bahasa hamba, gunakan bahasa iblis, gunakan bahasa setan, gunakan bahasa namanya orang yang mencuri dan orang yang maling tadi itu. Mungkin itu Bapak pemahamannya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu memahami apa yang Ustadz maksud sebenarnya. Karena mengeluarkan yang di dalam ini dengan bahasa kata-kata sulit bagi diri Bapak Ibu untuk memahaminya. Maka cukup sajalah Ustadz yang bisa merasakan dan memahaminya. Tapi Ustadz usahakan menghantarkan itu kepada Bapak Ibu dengan rahmat dan anugerah Allah. Ya itu Bapak Ibu.